Hai Positive People, kita kembali melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 9 ayat 1-4. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia di kotanya sendiri, itu kota Kapernaum. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat, dalam hatinya ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Diceritakan di mana ketika Yesus sampai di kota Kapernaum atau kotanya, dia sedang mengajar di satu tempat. Orang banyak begitu mengerumunin dan mengelilingi Yesus ketika Yesus sedang mengajar. Kemudian datanglah 4 orang dan kemudian digotonglah seorang lumpuh. Jadi total ada sekitar 5 orang. Kemudian dia berusaha untuk masuk ke dalam tempat tersebut, tapi karena penuh sesak, akhirnya teman-temannya ini gak bisa hanya tinggal diam. Dia punya iman bahwa saudaraku yang lumpuh ini pasti suatu kali akan sembuh oleh tangan Tuhan Yesus. Yang dilakukan adalah dia mencari cara bagaimana untuk bisa masuk ke tengah-tengah tempat tersebut. Dalam Markus pasal 2 ayat 1-12 dan Lukas pasal 5 ayat 17-26 diceritakan bahwa orang-orang ini dia naik ke atas tempat tersebut dan dia membongkar atapnya, dan kemudian dia mulai menurunkan orang yang lumpuh tersebut. Yang menarik, ayat 2, ketika Yesus melihat iman orang-orang tersebut, yaitu sahabat-sahabat si lumpuh ini, maka Yesus berkata kepada yang lumpuh ini, dosamu sudah disembuhkan, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Seketika itu juga dosanya diampuni dan dia yang lumpuh berjalan. Kita bisa melihat di sini Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini karena melihat iman daripada sahabat-sahabat si lumpuh ini. Membuktikan bahwa dalam hidup ini kita gak selalu ada di atas. Ada momen dimana kita ada di bawah. Dalam hidup ini kita gak selalu kadang-kadang sehat. Ada momen dimana kita sakit. Dalam hidup ini ada saat-saat dimana kita gak selalu berkelimpahan. Ada momen kita berkekurangan. Yang penting di sini kita belajar kelilingi diri kita dengan sobat-sobat yang beriman. Karena Yesus sendiri memberi teladan. Tidak usah jauh-jauh, Yesus sendiri memberi teladan kemanapun. Saat-saat dia dalam keadaan genting, saat-saat dia mau dipermuliakan, saat-saat dia mau melakukan mujizat yang besar, dia selalu dikelilingi sama sobat-sobat yang imannya gak jomplang. Kemana-mana selalu dikelilingi dengan 3 orang sahabat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Memang Yesus punya 500 murid, memang Yesus punya 120 murid, Yesus punya 12 murid. Tapi kemana-mana dia selalu dengan 3 orang ini, yaitu Petrus bicara soal iman yang teguh, Yohanes bicara kasih yang nyata, Yakobus bicara harapan yang kokoh. Ketika Yesus dikelilingi sama orang ini, saat Yesus genting, saat Yesus gentar di Taman Getsemani, saat Yesus waktu itu dalam keadaan stres, ketakutan, dia mengundang 3 sahabatnya untuk ikut berdoa bersama-sama agar dia bisa melewati jalan salib. Di saat Yesus hendak mau melihat kemuliaan di mana Musa dan Elia turun, di dalam Lukas pasal 9-28, Yesus mengajak 3 orang sahabatnya ini. Sehingga akhirnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Elia dan Musa turun bersama-sama dan bercakap-cakap dengan Yesus. Bahkan saat Yesus ingin menyembuhkan anak daripada Yairus yang mati, yang diajak oleh Yesus adalah 3 orang yang imannya tidak jomplang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Satu gambaran bahwa di sini kita perlu dikelilingi sama orang-orang yang penuh dengan iman, agar menarik kuasanya, agar menarik mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Your friends determine your future. Persahabatan kita menentukan masa depan kita. Kalau sahabat kita buruk, masa depan kita buruk. Kalau sahabat kita kreatif, masa depan kita kreatif. Kalau sahabat kita penuh dengan iman, masa depan kita penuh dengan iman. Tolong analisa dari mulai tahun lalu sampai sekarang, apakah kasih kita bertambah-tambah atau kasih kita berkurang-kurang?
Tolong dianalisa dari mulai awal COVID ini masuk di Indonesia sampai hari ini. Apakah kesabaran kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kita punya penguasaan diri bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kalau kita tahu bahwa kita punya kondisi dalam keadaan lebih buruk daripada sebelumnya, kondisi kita bahkan lebih rentan, lebih fragile, lebih keadaannya lebih parah daripada sebelum-sebelumnya, yang kita perlakukan adalah tinggalkanlah teman-temanmu yang lama dan rendah hatilah untuk bergaul, luangkan waktumu, bahkan luangkan effortmu, tenagamu kepada orang-orang yang bisa membangun iman kita. Sehingga saya percaya ketika kita rendah hati untuk kumpul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang kreatif, maka kita yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Begitu banyak teman-teman saya, pemilik pabrik yang ada di Bandung dan juga yang ada di Solo, ketika masa COVID ini nggak bisa lagi berjalan pabriknya, dia tetap harus membayar karyawan. Apa yang mereka harus lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka mulai konsultasi kepada teman-teman yang imannya sepadan, yang imannya tidak jomplang, dan kemudian dikasih pandangan-pandangan, dan akibatnya mereka bisa memutar, mereka bisa merubah pabrik mereka menjadi pabrik masker, pabrik APD, dan kemudian pabrik yang lain sebagainya yang sekarang ini sedang booming, dan akhirnya bisnis mereka boleh beranjak lagi kembali. Sama dengan kami ketika kami nggak bisa lagi jual merchandise, produk-produk yang kami pakai, di mana kami melayani, di tempat di mana kami pelayanan, yang kami perlu lakukan adalah kami harus jual online, sedangkan kami nggak punya pengalaman dalam menjual online. Akhirnya kami mulai menggandeng teman-teman yang kuat dalam e-commerce, yang memang bidangnya di sana, dan kemudian mereka mulai coaching kami, mereka mulai bimbing kami, mereka mulai kasih masukan buat kami. Awalnya memang kelihatannya seperti kita masih jauh daripada kesempurnaan, tapi karena masukan mereka, karena bimbingan mereka, karena kesabaran mereka, akhirnya mereka bisa mengeluarkan kami dari keadaan yang ada di bawah, dan sekarang ini penjualan online menjadi lebih baik dan lebih baik, dan akhirnya pendidikan anak-anak di daerah tetap bisa berjalan, dan pelayanan di tangan pengharapan pun masih bisa terus menolong begitu banyak orang-orang. Saya percaya bahwa ketika kita rendah hati, mau dikelilingi sama orang-orang beriman, sama seperti orang lumpuh ini dikelilingi sama teman-teman beriman, begitu Yesus melihat iman mereka dan iman saudara, maka Yesus akan menyatakan mujizatnya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan pertolongan dan pembelaan dalam hidup kita. Selamat menikmati hidup dalam mujizat Tuhan. Live a better life. God bless you. Di sini selalu kami menemukan ada orang-orang yang begitu ramah. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.